Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil artikel yang sudah ditemukan. Silakan, Andini. Ya, silakan. Mulai saja. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika profesi dalam perusahaan jasa subsektor hotel. Langsung saja kami masuk kepada latar belakang. Etika profesi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas kinerja karyawan dan reputasi hotel. Penerapan etika profesi bukan hanya sebatas kewajiban formal, melainkan juga tanggung jawab moral yang melekat pada setiap pekerjaan di industri perhotelan. Etika profesi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kinerja dan pelayanan di industri perhotelan. Penerapan etika yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan, penyalahgunaan jabatan, serta penurunan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika profesi di Fave Hotel Jakarta memengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja karyawan, serta bagaimana peran etika profesi dalam membentuk profesionalisme di dunia kinerja perhotelan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan rumusan masalah. Bagaimana penerapan etika profesi di lingkungan kerja Pak Hotel Jakarta dalam menunjang kualitas pelayanan dan operasional perusahaan jasa perhotelan. Penerapan etika profesi di Pak Hotel Jakarta menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada tamu secara kelancaran operasional hotel. Etika profesi mencakup sikap sopan, disiplin, tanggung jawab, integritas, serta kemampuan menjaga kerahasiaan data tamu. Dalam praktiknya, hotel menekankan standar perilaku kerja kepada setiap karyawan, mulai dari front office, housekeeping, food hingga manajemen. Kemudian yang kedua, sejauh mana pengaruh penerapan etika profesi terhadap kualitas kinerja karyawan pada setiap departemen di Fav Hotel Jakarta. Pengaruh penerapan etika profesi sangat signifikan terhadap kualitas kinerja karyawan di berbagai departemen Fav Hotel Jakarta. Karyawan yang mematuhi etika profesi cenderung memiliki kedisiplinan tinggi, kemampuan bekerja sama, serta menunjukkan sikap profesional dalam menangani tamu maupun tugas harian. Hal ini berdampak langsung pada kualitas kerja, seperti ketetapan dalam memberikan pelayanan, kebersihan kamar yang terjaga, penyajian makanan yang sesuai standar, dan komunikasi yang efektif antar departemen. Terima kasih. Oke, baik, yang berikut landasan teori. Adapun landasan teori yang akan dibahas pada kali ini, yaitu ada 4 landasan teori, yaitu yang pertama teori etika profesi, teori kode etik, dan teori kualitas kinerja karyawan. Yang pertama, teori etika profesi. Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang yang menjalankan pekerjaan profesional. Etika profesi menjadi acuan dalam menentukan tindakan yang dianggap benar,
pantas, dan sesuai nilai moral dan dalam konteks pekerjaan. Nah, menurut Sihotang 2019, etika merupakan adat atau karakter seseorang, sedangkan profesi adalah jabatan yang menuntut tanggung jawab moral. Etika dalam pekerjaan berfungsi untuk mengatur perilaku profesional agar tidak merugikan orang lain, mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam organisasi, membentuk karakter profesional yang dapat dipercaya. Dalam konteks industri perhotelan, etika profesi sangat penting karena seluruh layanan berhubungan langsung dengan tamu. Tanpa etika, kualitas pelayanan akan menurun dan rawan terjadi kecurangan, seperti penyuapan dan penggelapan dana hotel. Yang kedua, teori profesi. Profesi diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, kompetensi tinggi, dan tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan tugas. Ada beberapa definisi penting, yaitu yang pertama, menurut Kanter, profesi adalah pekerjaan dari perkumpulan terbatas yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman, serta memiliki kemampuan khusus untuk melayani orang lain. Yang kedua, menurut Nur Wahid 2006, profesi merupakan pilihan sadar yang dijalankan secara terus-menerus dan diiringi jiwa, sikap, serta komitmen untuk berkarya secara konsisten. Dalam artikel, profesi hotelier digambarkan sebagai pekerjaan yang harus mengikuti SOP, memiliki kepribadian baik, dan mematuhi kode etik untuk memberikan pelayanan maksimal kepada tamu hotel. Yang ketiga, teori kode etik. Kode etik adalah aturan, norma, dan pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh seseorang dalam profesinya untuk menghindari penyimpangan. Kode etik ini berfungsi untuk mengatur tindakan agar sesuai standar moral profesi, mencegah terjadinya fraud, penyuapan, kecurangan, dan kelalaian, melindungi pekerja, organisasi, dan pelanggan dari penyimpangan perilaku. Artikel menjelaskan bahwa setiap departemen dalam hotel, front office, F dan B service, housekeeping, accounting, HRD, dan lainnya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Misalnya, front office wajib menyapa tamu dengan standar greeting. Accounting harus menjaga kejujuran dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah fraud. F dan keselamatan tamu. Tanpa kode etik, kualitas layanan akan menurun dan banyak kasus pelanggaran muncul, seperti penggelapan dana, suap, dan penggunaan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, teori kualitas kinerja karyawan. Kualitas kinerja karyawan adalah ukuran tingkat keberhasilan seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan. Menurut Sedar Mayanti 2010, kinerja ditunjukkan oleh hasil kerja yang dicapai oleh individu berdasarkan tanggung jawabnya. Faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja antara lain kompetensi dan kemampuan kerja, etika, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap SOP, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, dan motivasi serta penghargaan dari perusahaan. Dalam artikel, kualitas kinerja karyawan hotel diukur berdasarkan tanggapan tamu dan observasi internal. Data menunjukkan 52,07% karyawan berkinerja baik, 30,05% berkinerja sangat baik. Tidak ada yang masuk kategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja karyawan di Fafe Hotel Jakarta. Nah, keempat teori tersebut saling berhubungan dalam penelitian. Etika profesi, profesi, kode etik, dan kualitas kinerja karyawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada materi yang beriman. Slide berikut. Baik, yang berikut adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lingkungan kerja perhotelan, khususnya terkait penerapan etika profesi terhadap kualitas kinerja karyawan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau library research dan observasi langsung.
Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan etika profesi. Yang berikut, observasi dilakukan di lingkungan Cafe Hotel Jakarta untuk memperoleh data empiris mengenai perilaku dan penerapan etika profesi oleh para karyawan di berbagai departemen hotel. Itu saja materi dari saya. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, yang berikut kita masuk kepada hasil dan pembahasan, di mana penerapan etika bisnis, etika profesional di lingkungan kerja Cafe Hotel Jakarta dalam menunjang kualitas pelayanan dan operasional perusahaan dan jasa perhotelan. Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel, penerapan artikel profesi di Cafe Hotel Jakarta telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi bagian penting dalam menunjang kualitas pelayanan. Setiap departemen hotel memiliki standar etika dan standar operating prosedur atau SOP yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta tata cara pelayanan terhadap tamu dan rekan kerja. Pertama ada front office atau departemen penerapan etika dalam menyambut tamu dengan ramah, sopan, dan profesional serta menjaga penampilan sesuai grooming standar. Yang berikut ada food and beverage. Departemen menegakkan etika dalam kebersihan, kualitas makanan, serta sikap hormat terhadap pelanggan. Yang berikut ada housekeeping atau departemen yang menjaga integritas dengan tidak mengambil barang tamu dan selalu menjaga privasi pelanggan. Yang berikut ada accounting, yang dimana departemen ini menerapkan etika kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan. Yang berikut ada HRD, di mana departemen ini menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penerapan etika ini secara nyata membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan tamu, serta memperkuat citra positif hotel. Selain itu, manajemen hotel juga memberikan penelitian etika kerja dan pembinaan moral secara berkala untuk menjaga konsistensi sikap profesional di lingkungan kerja. Next slide. Yang berikut ada pengaruh penerapan etika profesi terhadap kualitas kinerja karyawan pada setiap departemen di Cafe Hotel Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas kinerja karyawan. Hasil ini dibuktikan dengan hasil penelitian kinerja karyawan Cafe Hotel Jakarta tahun 2021 yang menunjukkan 30,05% karyawan dengan kinerja yang sangat baik. Yang kedua, ada 52,07% dengan berkinerja baik. Yang berikut ada 16,06% dengan predikat cukup, dan yang berikut ada 0% yang berkinerja buruk. Artinya tidak ada yang berkinerja buruk dalam penelitian ini. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar karyawan menunjukkan kinerja yang baik karena menerapkan prinsip etika profesional dalam pekerjaannya. Etika profesi mendorong karyawan untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai pelanggan, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan hotel. Selain itu, penerapan etika profesi membantu mengurangi risiko pelanggaran seperti penyuapan, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan fasilitas hotel. Karyawan yang menunjang tinggi etika kerja juga lebih memiliki motivasi dan loyalitas tinggi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas kerja, tim, dan kepuasan pelanggan. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya saya silakan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika profesi memiliki peran
penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas pelayanan di industri perhotelan. Di Cafe Hotel Jakarta, penerapan etika profesi sudah berjalan baik di setiap departemen dan berdampak positif terhadap disiplin, tanggung jawab, serta profesionalisme karyawan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar karyawan berkinerja baik hingga sangat baik, menandakan bahwa etika profesi berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja dan kepuasan tamu. Meski masih ada kendala seperti kurangnya pelatihan dan motivasi. Secara keseluruhan, etika profesi menjadi dasar utama untuk menjadi integritas, citra, dan keberhasilan hotel. Baik, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami masuk kepada sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ada 3 penanya di sini, teman-teman. Kita masih tunggu 2 lagi. Aduh, maaf, maaf. Nah, bisa ditampilkan slide awal dulu. Ada Maria, Siba, dan Kesia ya. Slide pertama, coba Ibu melihat. Dulu, mundurin lagi. Ini kelompok 4 topiknya di RPS pengambilan keputusan etis profesional ya, masih di topik 8 ya. Oke, nanti Ibu kasih beberapa hal yang terkait dengan perhotelan. Tolong di share-nya, slide share-nya dimundurkan dong. Ibu mau lihat dulu. Sambil teman-teman masih 3 penanya, kita butuh 2 lagi ya. Kita butuh 2 lagi. Tahan dulu Kesia, Siba, Maria. Halo kelompok 4, slide share. Yang pegang slide share tolong dimundurkan di bagian latar belakang atau di teori. Ya, latar belakangnya ya. Oke, oke. Ini ya, ini teorinya di kode etik ya. Nanti di sini ada undang-undangnya tentang kode etik profesi itu ya. Ada undang-undangnya. Kalau di perhotelan ini karakteristiknya cukup unik ya teman-teman. Karena dia kelompok 4 ini ambil jurnal yang studi kasusnya di hotel ya, hotel Fave ya, Fave ini dia memang jaringan hotel yang cukup besar di Indonesia dan tadi mungkin kurang ini ya, kurang dipaparkan lagi untuk pembahasan terkait dengan kode etiknya. Dan mungkin Ibu bisa tambahkan sedikit supaya memantik teman yang lain untuk bertanya 2 orang lagi. Sebenarnya bidang perhotelan ini teman-teman karakteristik yang utama ya, kan karena dia ini masuk ke dalam ranah hospitality tourism atau wisata ramah tamah lah begitu ya. Di mana di sini tingkat interaksinya gitu ya pembeli penjual karena dia jualan jasa ya bukan jualan kamar ya menjual jasa pelayanan ya. Kalau kamar mah kita yang Airbnb rumah biasa di tetangga kita gitu ya buka aja pakai sewa kamar untuk wisatawan gitu juga bisa itu ya Airbnb jatuhnya ya kan. Punya rumah kosong kita rapikan terus kita jadikan seperti hostel atau hostel atau kita kerjasama dengan ini apa Traveloka dan lain sebagainya. Nah itu bisa gitu loh bisa dijadikan sebagai jasa, tapi bukan kamar yang dijual ya, tapi pelayanan. Nah, itu sama saja dengan yang hotel-hotel lah. Bedanya apa sekarang dengan rumah yang sewa kamar dengan yang khusus kamar dibangun bertingkat pakai gedung gitu kan. Jadi yang mereka
pertaruhkan, yang mereka kompetisikan itu adalah melayani tamunya dia dengan excellent service-nya, dengan ruangan yang bagus, dengan ketika respon yang cepat tamu membutuhkan sesuatu seperti makan gitu ya, seperti juga pelayanan-pelayanan amenities ya, kayak handuk dan lain sebagainya harus tersedia. Nah, ini yang mereka kompetisikan itu di situ, bagaimana serving ya, ini kan dunia pelayanan ya, sama seperti pesawat. Nah, karakteristik yang utama untuk yang perhotelan ya, teman-teman, nanti ada kaitannya dengan pengambilan keputusan dan hukumnya ya. Ini adalah interaksinya sangat tinggi, tinggi antara tamu, kita harus ketemu ya dengan tamu dan juga dengan si karyawan, sangat-sangat tinggi ya, customer akhir gitu ya, orang pangsa pasar yang akhir itu ketemu langsungnya tuh tinggi banget gitu. Lalu yang kedua, sifatnya ini kan experience ya, intangible. Experience ini yang dimaksud bukan, oh yang penting aku dapat tidur terus aku kasih rating bintang 5 karena aku udah pesen. Enggak gitu. Tetapi experience lebih ke CX-nya. Kalau kemarin di manajemen pemasarannya atau kan kita mungkin ada ikut manajemen pemasarannya ke customer experience-nya yang mereka jual karena kan service yang dipertaruhkan. Jadi kenyamanan, terus feeling yang didapatkan itu plus-plus enggak gitu loh. Plus-plus dalam artian di sini tuh sesuai ekspektasi atau lebih enggak sesuai ekspektasi atau di bawahnya. Nah, di sini pengalaman ini yang akan menjadi sifat utama layanan ini ya. Ya, pengalaman si eh, penyewa kamar ini ya. Lalu berikutnya yang unik adalah privacy. Privacy terjaga, lalu security keamanan juga harus, kenyamanan harus bersih gitu ya, tidak berisik. Lalu aset-aset yang bernilai tinggi karena kan dia gedung ya, sifatnya gedung, properti, tanah dan juga tetangga, lingkungan, dia kan jual barang yang sifatnya besar gitu ya, karena ada 3 bisnis besar teman-teman di ranah ini ya, dalam ranah bisnis itu ada 3 bisnis yang untung sangat besar. Yang pertama itu properti, properti itu termasuk tanah dan bangunan. Lalu yang kedua itu adalah bisnis apa fashion, dan yang ketiga ini bisnis yang terkait dengan hasil alam. Ya, hasil alam itu 3 hal ini yang menjadi bisnis yang ujung tombak ya istilahnya, yang banyak bikin orang kaya di dunia. Lalu berikutnya yang bikin unik untuk bidang perhotelan ini adalah harus punya standarisasi dalam melayani konsumen ya. Ini ada hukumnya juga karena ada etika profesinya, ada teorinya, itu terserah mau pakai teori siapa untuk etika profesi, tetapi untuk prinsip inti dari perhotelan itu ada di Smith sama Colgate gitu ya. Smith dan Colgate. Nanti Bu mungkin bisa kasih kata kuncinya Anda cari ya. Karena etika profesi hotel itu kalau pakai teori Smith sama Colgate di tahun 2007 atau 2010, dia harus jujur, karyawan ini harus jujur, harus sopan, ya, harus ramah, wajib ramah. Kalau sampai enggak ramah, enggak respon cepat, itu langsung terimbas pada rating. Kan sekarang mainnya rating, rekomen, sesimoni gitu ya. Lalu harus rahasia itu terjaga, harus privacy, itu ada undang-undang perlindungan data pribadi karena ketika check-in kita memberikan informasi pribadi kita, ya kan? Informasi pribadi kita ini termasuk apa coba? Handphone, nomor handphone teman-teman. Nomor handphone kita itu tidak boleh ya, seharusnya tidak boleh di sharingkan ke siapapun ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi belanja gitu kan ke apa retail, Anda di kasir diminta nomor handphone. Kalau memang tidak penting-penting amat, sebaiknya nggak usah gitu ya teman-teman ya. Itu berbahaya. Takut datanya bocor, data Anda dipakai sebagai ini ya fraud atau kesalahan. Ada orang lain yang melakukan kesalahan, Anda yang dijebak gitu ya, nomor telepon Anda yang diberikan. Itu banyak terjadi ya. Nah, itu data pribadi kan masuk ke dalam nomor masuk dalam database resepsionis yang ketika check-in di hotel ya. Nah, ini harus dilindungi teman-teman ya. Ini harus dilindungi. Nah, Bu, bagaimana kalau sorry, ini kenapa begini nih? Oke, bisa di close dulu. Maaf, ini kelompok 4 share screen-nya di close supaya Ibu masukkan teman-teman yang sudah raise hand. Sembari yang lain tolong
dibantu masih dua lagi ya, dua lagi sembari Bu bantu untuk bercerita ya, bercerita. Nah, ini tadi mau sampai ke data pribadi ya, data pribadi karena ini kan masuk kode etik ya, kode etik profesi karena di hotel tuh banyak data rahasia tamu itu harus dijaga privasinya termasuk datanya gitu ya. Itu etika profesi itu yang sedang kelompok 4 ini ya ceritakan melalui artikel jurnal yang dia dapatkan melalui studi kasus yang ada di Fafe Hotel. Ya, sejauh ini sudah aman, kinerjanya sudah oke. Dan ini untuk peringatan kita semua, termasuk teman-teman ya, kalau misalnya ada apa-apa, tolong nomor handphone, alamat Anda di rumah, dan nomor handphone Anda dan nama panjang itu adalah 3 hal ID, identity Anda yang sangat rahasia. Itu sangat rahasia, jangan disebar, jangan mudah memberi nomor handphone Anda kepada orang yang baru Anda kenal gitu ya. Bu, kalau sama kenalan gimana? Kenalannya ya itu resiko Anda ya kalau soal hal pribadi. Tetapi kalau benar-benar random dan dia tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada niat untuk berkenalan lebih lanjut serius, jangan kayak misalnya di kasir atau di toko diminta nomor misalnya tidak terlalu banyak benefit yang didapatkan, skip aja Kak gitu ya, tidak usah dimasukkan misalnya, tidak usah dihitung poin atau apa, misalkan ada reward ya biasanya kalau Anda menjadi membership toko gitu ada reward, kalau rewardnya juga jarang didapat, entah dapatnya kapan nggak jelas, itu berarti Anda dimanfaatkan data Anda sebenarnya untuk kepentingan mereka aja, database CRM aja. Tetapi Anda juga benefitnya entah dapatnya kapan, ditukar poinnya kapan, dapat apa, sejauh ini tidak ada gitu loh. Nah, Anda harus berpikir logikanya sampai ke sana. Ya, nomor handphone ini sangat krusial sebenarnya. Jangan sampai besok-besok ada pemilihan legislatif, DPRD, presiden, itu tuh kebanyakan datanya mengambil dari hal-hal seperti itu yang bocor. KTP-KTP yang Anda diminta, misal bisa minta ini ya fotokopi KTP-nya. Kalau tidak perbankan, bank atau orang-orang yang memang dia jaga privasi jangan ya. KTP juga tidak boleh, teman-teman. KTP itu tidak boleh karena nanti ketika ada pemilihan-pemilihan ini politik itu rata-rata KTP-KTP itu biasanya bocor ya untuk mengisi atau menambah suara biasanya gitu. Untuk menambah suara itu banyak banget buzzer-buzzer ilegal ya. Nah, itu banyak ditemukan jadi hati-hati ya. Tolong diinformasikan ke saudara terdekat, orang tua Anda, terutama ayah, ibu yang biasa suka belanja. Kalau misalnya mau diskon, minta foto KTP-nya, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Karena suatu saat nanti itu datanya ya bisa aja disalahgunakan karena udah nggak kepake kan, mereka nggak membakar, tidak membumi hanguskan, tidak membuang data itu, buang aja sembarangan itu di loak ya di RB misalnya dibuang di tukang sampah itu bisa diambil berbahaya ya. Nah, ini kita balik lagi ke hotel tentang perhotelan, data-data itu harus dijaga termasuk nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, Bu, kapan resepsionis ini boleh membuka data pribadi para ini tamu yang menginap? Boleh oleh pihak diperbolehkan pihak perhotelan ini ya memberikan data pribadi tamu itu kalau dibutuhkan dalam proses penyidikan kepolisian. Ya, penyidikan kepolisian ini misalnya ada OTT atau tangkap tangan dari KPK, lalu ada proses laporan gugatan perceraian atau maaf ya perselingkuhan gitu ya. Itu kan kalau di pengadilan ya teman-teman, mohon maaf ya, kalau di pengadilan bukti utama dalam kasus perpisahan rumah tangga itu adalah bukti check-in ya, bukti check-in dari pasangan yang diduga melakukan perselingkuhan gitu ya. Dan bukti check-in itu bisa berupa CCTV, video, atau data di resepsionis gitu. Jadi kalau misalnya hanya chat, hanya WhatsApp, bahwa dia berbicara dengan lawan jenis, itu tidak kuat di pengadilan. Yang kuat itu adalah CCTV, video, dan bukti dia check-in gitu ya. Nah, itu ketika sudah ada laporan, ada surat perintah penyidikan, itu bisa suratnya dibawa ke hotel yang dituju atau penginapan yang diduga gitu ya, diduga pasangannya ke sana gitu ya. Nah, itu baru boleh gitu ya. Makanya mungkin Anda lihat di televisi itu kan ada penggerbekan gitu, dikuntit pakai video, dibawa ke hotel juga ini polisinya dikuntit dari belakang pakai video karena itu untuk bukti di pengadilan. Jadi kalau sudah ada bukti itu sudah sah gitu ya, sudah cepat prosesnya lebih cepat itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, itu baru boleh dibuka. Makanya di sini kode etiknya sangat dirahasiakan ya. Oke.
Itu sekilas saja terkait dengan kode etik profesi atau penjagaan rahasia karena ada Undang-Undang Perlindungan Data di 27 nomor 27 2022 gitu ya. Lalu keadilan non diskriminasi misalnya kita dari Pulau Timur, kita ke Jakarta terus tidak boleh nginep di kafe. Nah, itu Anda bisa tuntut, bisa gugat gitu ya karena harusnya adil, tidak boleh mendiskriminasi dari suku manapun boleh menginap, tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, gender, status sosial karena kita transgender misalnya kita tadinya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi lagi. Oh, tidak bisa, hotel ini tidak menerima LGBTQ+ misalnya. Nah, itu sedang polemik ya. Karena kan mohon maaf ada hotel-hotel yang berembel-embel ya, berembel-embel salah satu agama misalnya. Nah, itu bagaimana Bu itu kasus seperti itu karena kan harusnya kode etiknya tidak boleh mendiskriminasikan tamu agama apapun ya. Sebenarnya tidak dilarang sih itu hanya embel-embel itu untuk sebuah pelayanannya itu berbasis background agama saja tetapi siapapun yang menginap diperbolehkan. Nah, katanya sih aturannya kalau yang mohon maaf ya yang hotel-hotel syariah gitu misalnya hotel syariah tuh banyak teman-teman di Jawa Tengah ya di Solo terutama itu banyak banget. Kalau Jogja udah nggak terlalu sih. Kalau syariah itu kebanyakan di Solo ya. Nah, itu kan syaratnya ketika check-in harus kalau berbeda jenis lawan jenis ya perempuan laki-laki misalnya satu rombongan untuk kegiatan kantor banyak laki-laki perempuan gitu nginep itu harus menunjukkan KTP gitu ya, surat nikah kalau memang yang mau menginap tuh suami istri di satu kamar itu harus menunjukkan surat nikah, teman-teman, surat nikah atau mungkin tidak harus bukti fisik, bisa PDF-nya gitu boleh. Itu boleh ya surat nikah. Terus tetapi jadi polemik juga gitu ya. Kalau misalnya bukan pasangan nikah boleh gitu bukan pasangan nikah tidak boleh kan? Berarti yang mohon maaf yang sesama jenis boleh dong. Nah, itu cara untuk mendeteksinya itu kan tidak ada ya teman-teman. Jadi yang dicurigai itu pasangan yang belum menikah laki-laki perempuan hanya itu yang dicurigain gitu loh yang menjadi tidak boleh nginap. Tetapi yang sesama itu nggak ada deteksinya gitu. Artinya kan kalau yang menikah saja yang boleh, berarti yang sesama jenis belum bisa difilter kan. Nah, itu kan juga diskriminasi sebetulnya. Itu jadi perbincangan hangat ya. Nah, kalau begitu, selama ini LGBTQ nggak pernah terdeteksi dong. Berarti yang boleh masuk sebenarnya yang sesama dong gitu. Karena yang tidak sesama aja terfilter gitu ya. Dilarang harus pakai surat nikah. Nah, yang mereka-mereka ini gimana gitu kan. Nah, makanya ada beberapa waktu ya di kepolisian atau diciduk ya istilahnya. Kalau di kepolisian tuh ada untuk eh, bidang perhotelan gitu di hospitality tourism itu ada teman-teman. Ada waktu tertentu operasinya gitu loh, operasi bukan operasi senyap ya, operasi lilin itu kan kalau Natal tahun baru ada nama operasinya untuk sweeping gitu, sweeping di penginapan-penginapan yang diduga sering untuk dipakai mohon maaf sesama gitu ya penginapan sesama jenis bahkan ada yang party rutin party di situ karena kan juga ada intel ya yang sering kadang iseng untuk nginep untuk melihat aktivitas karena ada pegawai yang memang dipasang untuk menginformasikan karena Indonesia kan secara hukum tidak melegalkan otomatis yang seperti itu di sweeping karena mohon maaf pernah lihat juga di postingan Instagram yang memang beliau ini salah satu pendukung itu ya Rainbow itu menginformasikan teman-teman yang Rainbow nggak bisa di Indonesia lagi silakan come to Thailand misalnya come to Holland Belanda Indonesia tidak bisa tidak boleh Anda nginap sesama di hotel lagi karena tidak bisa dapat privasi dan lain sebagainya. Nah, itu malah dapat infonya kayak gitu ya teman-teman. Otomatis pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia yang menegakkan hukum seperti itu mulai gencar ya, mulai gencar di waktu-waktu tertentu yang random yang tidak diketahui masyarakat umum. Oke, sudah ada 4. Sambil jalan dulu, kelompok 4 ready untuk mendengar pertanyaan. Nanti kita masih tunggu satu orang. Sudah ready ya, kelompok 4 ya, untuk mendengar pertanyaan Ya, ya. Ibu. Ini siapa sih? Baik. Ini aja dulu ya, aku pin yang bertanya ada Maria, ada Siba Sahira, ada Kezia. Tuh nih cewek semua. Yang cowok dong satu.
penutup dah. Cowok Ruth akhirnya. Ya udah ya, close ya. Kita hanya berangkat 5 orang aja gitu. Oke, kita mulai kelompok 4 silakan diperhatikan dan tolong teman yang bertanya langsung setelah bertanya menuliskan kembali di grup supaya yang lain juga dibantu. Yuk, Maria dulu ya. Silakan Maria. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, Maria, sorry, suaranya deket mic dong. Kayaknya memang mic-nya deh deket. ya Bu, Suara kecil sekali, agak keras ya. ya Bu. Kecil banget. Pertanyaan saya, bila tindakan etis dapat muncul dari tindakan penalaran moral yang rendah, misalnya karena takut hukuman, apakah organisasi harus tetap menghargainya atau justru menganggapnya sebagai kegagalan pembentukan moral? Bagaimana merumuskan kebijakan yang adil untuk kedua kondisi ini? Ini kelompok 4 mana ya? Kelompok 4 siapa? Tadi siapa di kelompok 4? Luis, Lucia. Lucia sama Lucia, Valen, Andini, Andini. Lalu siapa lagi? Alson, dengan Aprian. Ini dibuka dong ininya. Siapa nih? Ini kameranya nih. Nanti tidak di absen loh. Ya yang presentasi harus kamera harus open dong. Kan yang presentasi. Supaya ibu kelihatan ya. Supaya ibu bisa cek. Maaf ya, tunggu ya. Siapa lagi? Tadi Aprian ya? Aprian. Aprian nggak bisa masuk. Kayaknya full deh. Sama satu lagi tadi. Oke. Oke. Pertanyaannya Aprian. Aprian. Pertanyaannya Maria apa? Aprian. Bisa diulang? Bila tindakan etis dapat muncul dari tingkat penalaran moral yang rendah, misalnya karena takut hukuman, apakah organisasi harus tetap menghargainya atau justru menganggapnya sebagai kegagalan bentuk moral? Bagaimana menerumuskan kebijakan yang adil untuk kedua kondisi ini? Itu Bu, dia pertanyaan. Oke. Very good. Ya. Bungkus ya. Aprian. Oke. Aprian yang jawab ya. Aprian ya, persiapkan ya. Oke, Ibu tunjuk deh yang menjawab. Oke, siap-siap untuk menjawab ya, Aprian. Silakan dipersiapkan dulu. Yang pegang PPT siapa? Bisa diedit kah? Tolong Maria langsung pertanyaannya ditulis ya di grup WhatsApp supaya dikopas, di copy paste di slide PowerPoint ditambahkan di belakangnya di sesi diskusi supaya nanti ditampilkan gitu biar teman-teman bisa terlihat oh pertanyaannya ini jawabannya saya ini itu ya. Oke, Maria dan Aprian tolong dibantu untuk bikin slide-nya mungkin. Yuk, sudah? Siba. Siba dulu deh, Siba. Pertanyaannya Baik, apa Siba? terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu dosen. Jadi yang kita tahu etika profesi disebut mampu mencegah kecurangan. Namun artikel menyebut bahwa kecurangan tetap terjadi di industri hotel, terutama pada bagian keuangan dan F&B. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, apakah menurut teman-teman kelompok etika profesi cukup sebagai mekanisme kontrol atau justru harus dipadukan dengan sistem pengawasan struktural yang lebih ketat? Terima kasih. Oke, kecurangan ya. Kecurangan keuangan ya. Korupsi gitu misalnya dananya F&B. Dugaannya di F&B paling banyak di hotel ya. Oke. Kenapa Siba menduganya di F&B paling banyak korupsi hotel? Kenapa? Kenapa nggak di bidang yang lainnya? Kenapa di F&B? Ada alasan? Tidak, Ibu. Tadi baca artikelnya sedikit. Oh, oke deh. Oke, oke. Mungkin menurut Siba aja sih. Kenapa di situ banyak kecurangan? Menurut Siba kenapa? Kenapa bisa ada kecurangan di bidang itu? Sampai ditulis artikel pasti ini sesuatu yang urgent gitu. Kenapa Siba? Menurut Siba bisa nyampe Siba pertanyaannya? Bisa? Bisa paham pertanyaannya Ibu Siba? Menurut Siba kenapa bisa FNB yang jadi kecurangan? Menurut Anda saja.
Mungkin karena tekanan dari pihak internal, Ibu, lalu Oke, peluang. ya, bisa aja ya. Oke, terima kasih. Ya, masing-masing ya. Bisa saja itu tekanan dari pimpinan satu atau kedua pengadaan ya, pengadaan makanan itu kan mahal ya. Bahan baku di hotel itu makanannya mahal-mahal, kaviar. Ya, itu kan langka itu kan teman-teman. Tapi kalau kafe yang ada kaviarnya. Terus eh mesin pembuat kopi itu ratusan juta teman-teman dari Korea. Lalu oven itu bisa 1 miliar. Satu set oven ya, satu set oven di kitchen set itu bisa 1 miliar. Maka di situ banyak sekali dugaan. Ya, Ibu dulu sebelumnya ngajar di Fakultas Vokasi di UNY Yogyakarta di Gunung Kidul ya. Tadi di Jogja kita pindah ke Gunung Kidul. Kita punya yang namanya Fakultas Teknik dan ada salah satu jurusan itu Tata Boga. Ya, itu labnya itu harganya 2 miliar, labnya Tata Boga. Jadi ruangannya luas banget dan memang standarnya seperti Master Chef. Dia punya oven tuh impor dari Jerman, mesin pembuat kopi dan setiap hari itu masak. Setiap hari bahan-bahannya itu mahal banget. Nah, di situ mungkin bisa jadi celah gitu loh. Dugaannya seperti itu. Ya, Siba. Nah, oke, nanti silakan siapa yang mau jawab, boleh Andini, boleh Lucia, bebas gitu ya. Oke, sekarang lanjut masih ya. Pertanyaan berikutnya dari Kezia. Silakan Kezia Stefani, baru nanti Rosemary. Baik, Ibu. Jadi, dalam lingkungan hotel, tekanan kerja tinggi sering membuat karyawan berada pada situasi dilematis antara memenuhi target operasional dan menjaga standar etika. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana karyawan dapat menyeimbangkan tuntutan produktivitas dengan etika profesi ketika keduanya saling bertentangan? Oke, cukup menarik ya. Coba Andini Nurhaliza diulang pertanyaannya. Kalau misal kurang jelas bisa ditanya ulang. Bisa diulang lagi Andini yang ditanyakan Kezia apa tuh? Halo, Andini? Masih mic-nya masih off. On dulu dong. Mohon maaf, Ibu. Ah, Pertanyaan dari saudari Kezia, eh, yaitu bagaimana karyawan dapat menyeimbangkan tuntutan produktivitas dengan etika profesi ketika keduanya saling bertentangan. ya, oke. Nanti Andini jawab ya, pakai dasar teori terserah mau teorinya siapa. Ya, Baik. bagaimana produktivitas. Sebentar. Ini karyawan produktivitas. Nanti saya jelaskan ya. Ini agak ada beda konsep. Produktivitas itu untuk buruh pabrik ya, Kezia dan juga yang lain. Produktivitas itu untuk mengukur kuantitas, jumlah yang dihasilkan ketika bekerja. Buruh pabrik, buruh kopra, buruh pemecah batu yang Anda lihat di TikTok Live itu ya, pada minta saweran tuh. Nah, itu hitungannya produktivitas. Pengupas kopra yang untuk santan ini yang dijual lagi santan bubuk ya di pabrik. Nah, itu hitungannya produktivitas. Sehari dapat berapa kilo? Sehari berapa potong sawit yang bisa diangkut. Nah, itu produktivitas. Buruh, hitungannya untuk karyawan jenisnya buruh. Karena keberhasilan buruh itu adalah hitungannya jumlah yang dikerjakan. Sehingga hitungan itu istilahnya productivity. Oke, paham ya? Paham ya? Kalau untuk hotel, kan nggak jumlah karyawan, bukan karena hitungannya adalah baik bagus tidaknya kerja karena pegawai hotel melayani berapa tamu, bukan. Ya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Bagus tidak servisnya, tanggap nggak, responsif tidak, bisa bahasa Inggris nggak ketika tamu mengajukan bantuan in English, misalnya orang asing. Ya, kualitas. Sehingga itu bukan tuntutannya produktivitas. Kalau untuk dosen tidak bisa produktivitas, bukan berapa banyak mahasiswa yang kita bimbing terus kita dapat uang banyak, bukan banyak-banyakan kelas gitu loh, tetapi
karya kita itu sebagus apa gitu, berdampaknya sejauh mana, kualitas ya. Jadi yang dihitung dengan tunjangan profesi, guru, dosen, pengacara, dokter itu dan pegawai kantor lainnya itu ya, itu kualitas yang ditolok ukur sebagai penilaiannya, evaluasinya. Kita menyebutnya adalah kinerja. Kita sebutnya kinerja, bukan produktivitas ya, tapi kinerja. Nanti kalau bikin artikel atau membuat skripsi, jangan sampai keliru istilah ini. Misalnya ya, untuk meningkatkan produktivitas karyawan di PT Telkom. Ya, PT Telkom kan nggak jualan banyak-banyakan jualan telepon gitu loh. Kalau PT-nya adalah pabrik, boleh. Nah, berarti adalah apa? Coba meningkatkan kinerja karyawan gitu loh. Nah, ini kinerja artinya Kesia dan yang lain ya. Bagaimana ketika dia dihadapkan harus dituntut kinerja yang tinggi untuk para karyawan ini gitu loh. Ya, kerja yang bagus, lalu etika profesinya juga masuk. Ketika ada karyawan, ada tamu yang dia emosian, dia terpancing nggak? Padahal sama tamu harus sopan, dia harus ramah. Nah, itu kan ada tekanan di situ nanti ya, dia akan twisted ya. Terjadi kebimbangan itu bagaimana menjebatani ini, itu pertanyaannya Andini dan yang lain bisa paham ya. Oke, nanti Andini ya yang jawab ya, kalau yang Siba terserah deh siapa gitu. Baik, Ibu. Ya sip, lanjut Rosemary. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, jika terdapat karyawan yang memiliki skill baik tetapi sering melanggar etika, apakah hotel sebaiknya mempertahankan atau melepaskan karyawan tersebut dan mengapa? Makasih Ibu. Oke, Lucia apa nih pertanyaan? Jangan Lucia ngantuk. Lucia enggak toh apa pertanyaan Ah, Rosemary? Hmm. ah, itu eh, Suaranya emang putus-putus jika sih. terdapat karyawan yang memiliki skill baik tetapi sering melanggar etika, apakah hotel sebaiknya mempertahankan atau melepas karyawan tersebut dan mengapa? Ya, menarik ya. Lucia ya, jawab ya. Siap, Karena Ibu. bagus. Ini pertanyaan bagus sih. Karyawan ini bertalenta. Wah, ini banyak banget. Nanti Ibu akan jelaskan ini ya. Ini di Inggris ada fenomena ini sih. Namanya jerk ya. Geniusly jerk. Orang jenius tapi mohon maaf brengsek ya. Itu banyak banget. Nah, ini bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini ya. Orangnya pinter tapi ya mohon maaf etikanya astagfirullahaladzim gitu ya. Oke, Lucia, nanti bagaimana kode etiknya untuk menangani kasus seperti ini sebagai pimpinan, misalnya Anda pimpinan atau kolega atau yang menangani karyawan ini. Oke, terima kasih. Sekarang Ruth Angel ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya, etika profesi sering berbenturan dengan kepentingan bisnis, terutama dalam situasi kompetitif di mana hotel harus menarik sebanyak mungkin tamu. Pertanyaan saya, apakah tindakan tidak etis yang memberi keuntungan bisnis jangka pendek dapat dibenarkan dalam konteks persaingan industri perhotelan atau tidak? Oke. Satu lagi siapa ya anggota kelompok 4? Lucia, Andini, Aprian. Alton, Ibu. Alton mana Alton, tuh? Ibu. Alton ada enggak? Alberto, Ada, bukan. ada Ibu. Oh, Albert Sendo. Ya Ibu. Oke, oke. Nggak muat. Ganti sama Ani aja. Sama Prian deh biar Albert. Oh, ulang Albert. Albert ulang. Apa Oh, pertanyaannya? Ah, pertanyaan dari Saudari Ruth, ah. apakah tindakan tidak etis yang memberikan keuntungan bisnis jangka pendek dapat dibenarkan dalam konteks persaingan industri perhotelan? Tidak etis dalam jangka pendek. Oke, menarik ya. Biasanya sih itu iklan ya, teman-teman. Biasanya iklan atau black campaign atau kampanye hitam saling menyerang. Dan ini terjadi ya industrinya bukan hotel ya, jarang ya di hotel. Biasanya industrinya adalah industri global brand atau merek-merek dunia yang sedang berkompetisi kalau di manajemen merek ya. Misalnya Apple versus Samsung atau Indomie versus
apa tuh kalau nasional Indomie versus apa mie sedap gitu-gitu ya. Atau tolak angin ya versus apa tuh bintang 7. Waktu itu kan ada ya orang pintar minum tolak angin. Kalau nggak minum tolak angin berarti bukan orang pintar gitu. Berarti yang minum selain obat tolak angin dikatakan bukan pintar itu. Nah, ini satu sisi tidak etis, satu sisi jenius, tapi jangka pendek. Nah, mungkin seperti itu contohnya Albert. Ya, silakan nanti mungkin Albert bisa bantu jawab untuk pertanyaan Ruth. Ya, oke? Ya, Ibu beri waktu, tolong ditampilkan di ini apa PowerPoint ya pertanyaan teman-teman yang tadi sudah diberikan kelompok 4 ya. Ditampilkan, yang mau dijawab siapa dulu, silakan berdiskusi gitu. Boleh. Ya, mau dibuatkan ini room atau tidak? Terserah. Mau dibuatkan breakout room kelompok 4 mau berdiskusi atau tidak? Andini, Lucia, atau oke, Ibu berikan waktu ya. Silakan teman-teman untuk menjawab. Kita sembari break sejenak karena tidak ada jawaban mau breakout room atau tidak, ya udah berarti dianggap enggak gitu loh. Kalau misalnya Bu mau gitu, mau langsung respon ya kasih gitu ya. Kalau enggak ya udah berarti diskusi sendiri ya. Ya oke. Kan bisa ya pakai WhatsApp kelompok grup itu. Oke, silakan teman-teman kelompok 4 untuk mempersiapkan jawaban. Kita berikan waktu kurang lebih mungkin 15 menit dari sekarang ya. Silakan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari teman Maria Oktaviani Widiawati dengan pertanyaan, bila tindakan etis dapat muncul dari tingkat penelaran moral yang rendah, misalnya karena takut hukuman, apakah organisasi harus tetap menghargainya atau justru menganggapnya sebagai kegagalan membentuk moral? Bagaimana kerumusan kebijakan yang adil untuk kedua kondisi ini? Baik, di sini saya akan menjawab. Organisasi sebaiknya menghargai tindakan etis tanpa memandang motivasi awalnya. Namun, pada saat yang sama, menganggap motivasi yang didasari rasa takut hukuman sebagai peluang untuk membentuk moral yang lebih matang. Tujuannya adalah untuk mencapai kepatuhan saat ini sambil menumbuhkan budaya etis jangka panjang yang didasarkan pada nilai-nilai internal. Bukan sekedar kepatuhan eksternal, penghargaan vs kegagalan, membentuk moral, menghargai tindakan etis apapun motivasinya, memberikan manfaat langsung bagi organisasi, mencegah kerugian finansial atau hukum, menjaga reputasi dan menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur. Menghargai hasil ini, misalnya mulai pengakuan non-moneter, memvalidasi pentingnya kepatuhan terhadap standar organisasi, menganggapnya sebagai peluang pembentuk moral, motivasi, takut hukum. Berada pada tingkat penalaran moral yang rendah, pra-konversional dalam teori perkembangan moral Kohlberg, organisasi tidak boleh berpuas diri dengan tingkat ini. Sebaiknya ini harus menjadi pemicu untuk inisiatif mengembangkan etika yang bertujuan memajukan karyawan ke tingkat penalaran moral yang lebih tinggi, di mana etika dipatuhi karena kelayakan pribadi akan kebaikan atau kebenaran prinsip tersebut. Merumuskan kebijakan yang adil membutuhkan pendekatan ganda yang menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan dan mengembangkan budaya etis. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Apakah kepada teman Maria ada sanggahan atau pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya dapat dipahami.
Oke, silakan dilanjutkan saja dulu. Diselesaikan ya, menjawab. Baik, yang berikut ada pertanyaan dari saudari Siba Saira dengan pertanyaan etika profesi disebut mampu mencegah kecurangan, namun artikel menyebut bahwa kecurangan tetap terjadi di industri hotel, terutama pada bagian keuangan dan F&B. Pertanyaan saya, apakah menurut teman-teman kelompok etika profesi cukup sebagai mekanisme kontrol atau justru harus dipadukan dengan sistem pengawasan struktural yang lebih ketat? Baik, saya akan menjawabnya. Secara teori, etika profesi memang dirancang untuk mencegah pengendali perilaku individu. Namun, etika saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan. Artikel menunjukkan bahwa kasus phone and industri hotel tetap terjadi, terutama pada bagian yang sensitif seperti keuangan dan F&B. Hal ini menegaskan bahwa etika bersifat normatif sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan integrasi pribadi karyawan. Karena itu, etika perlu diperlukan dengan mekanisme pengawasan struktural seperti kontrol internal, sistem audit, pembagian tugas, serta SOP yang dievaluasi secara berkala. Pengawasan struktural berfungsi sebagai pengendali objektif yang tidak bergantung pada moral individu. Sementara itu, etika berperan untuk memperkuat budaya organisasi agar karyawan memiliki motivasi internal untuk bekerja secara jujur. Dengan kata lain, etika profesi adalah fondasi, tetapi bukan satu-satunya instrumen pencegahan kecurangan yang efektif. Harus menggabungkan etika, sistem pengawasan, dan sanksi yang jelas agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan, terutama di departemen yang rawan phone seperti keuangan dan F&B. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah saudara Siba menerima jawaban atau ada punya sanggahan yang lain? Baik, terima kasih. Jawaban yang diberikan dapat saya terima. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Kezia Stefanindun dengan pertanyaan, dalam lingkungan hotel, tekanan kerja tinggi sering membuat karyawan berada berada pada situasi dilematis antara memenuhi target operasional dan menjaga standar etika. Pertanyaannya yaitu bagaimana karyawan dapat menyeimbangkan tuntutan produktivitas dengan etika profesi ketika keduanya saling bertentangan. Saya akan menjawab. Dalam menghadapi dilema antara tuntutan produktivitas tinggi dan etika di hotel, kuncinya adalah menjadikan etika sebagai fondasi yang tidak bisa ditawar. Konsep ini selaras dengan teori etika deontologi dari Immanuel Kant, yang menekankan bahwa tindakan yang benar harus didasarkan pada tugas dan kewajiban moral, bukan pada hasil semata. Kita sebagai karyawan harus berani mengkomunikasikan kekhawatiran etis kepada manajemen dan menawarkan solusi alternatif yang efisien. Artinya, kita mencari cara untuk bekerja lebih cepat dan baik melalui perbaikan proses, bukan dengan mengorbankan kejujuran atau kualitas pelayanan. Nah, ini sejalan dengan konsep etika utilitarianisme bisnis, di mana keuntungan jangka panjang terbaik bagi semua pihak, yaitu karyawan, tamu, dan perusahaan, dicapai ketika praktik bisnis dilakukan secara etis. Nah, pada akhirnya kita harus memegang teguh integritas pribadi kita, karena produktivitas jangka panjang yang sesungguhnya hanya bisa didapat dari kepercayaan tamu dan kerja yang jujur. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam etika kebajikan dari Aristoteles yang menegaskan bahwa integritas dan karakter moral yang kuat adalah inti dari profesionalisme yang sukses. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari saudari Kezia? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikut dari Rosemary Marsailamboik dengan pertanyaan, jika terdapat karyawan yang memiliki skill baik tetapi sering melanggar etika, apakah hotel sebaiknya mempertahankan atau melepas karyawan tersebut dan mengapa? Oke, baik. Dalam konteks industri perhotelan, keahlian teknis seorang karyawan memang penting. Namun, integritas moral dan kepatuhan terhadap etika kerja jauh lebih menentukan kualitas layanan serta reputasi hotel secara keseluruhan. Karyawan yang memiliki kemampuan kerja tinggi tetapi sering melakukan pelanggaran etika, pada dasarnya menciptakan risiko bagi hotel, baik dari sisi pelayanan, keamanan, maupun citra perusahaan. Pelanggaran etika yang berulang dapat merusak kepercayaan tamu, menurunkan kualitas pelayanan, dan mengganggu budaya kerja yang sehat di lingkungan hotel. Namun demikian, keputusan untuk melepas atau mempertahankan karyawan tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Hotel memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan kesempatan pembinaan melalui coaching, konseling etika, pelatihan SOP, serta penerapan peringatan administratif secara bertahap. Pembinaan ini memberi ruang bagi karyawan untuk memperbaiki perilaku dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Jika setelah serangkaian pembinaan dan peringatan karyawan tetap menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika, maka keputusan untuk melepas karyawan menjadi langkah yang tepat dan diperlukan demi menjaga profesionalitas, konsistensi kualitas layanan, dan keamanan hotel. Nah, dengan demikian, skill tanpa etika tidak cukup untuk dipertahankan dalam industri perhotelan yang berorientasi pada kepercayaan, pelayanan, dan keselamatan tamu. Hotel sebaiknya mempertahankan karyawan tersebut hanya apabila ia menunjukkan kesediaan untuk berubah dan memperbaiki perilakunya. Jika tidak, pelepasan karyawan merupakan keputusan yang paling adil dan strategis bagi keberlangsungan operasional dan reputasi hotel. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah Saudari Rosemary Marsaila memiliki sangkahan atau tanggapan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang berikut dari Saudari Ruth Angelia Haudali dengan bunyi pertanyaan, apakah tindakan tidak etis yang memberi keuntungan bisnis jangka pendek dapat dibenarkan dalam konteks persaingan industri perhotelan? Jawabannya, tindakan tidak etis yang memberikan keuntungan jangka pendek tidak dapat dibenarkan dalam persaingan industri perhotelan. Meskipun dapat meningkatkan profit secara cepat, praktik seperti manipulasi harga, promosi menyesatkan, atau penurunan standar layanan justru merusak kepercayaan tamu, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Industri perhotelan sangat bergantung pada reputasi dan loyalitas pelanggan, sehingga tindakan tidak etis akan menimbulkan kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat. Oleh karena itu, strategi yang etis dan berkelanjutan tetap menjadi pilihan yang paling tepat dalam menjaga daya saing hotel. Itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari kelima teman ya. Baik, bisa ditutup dulu slide share-nya. Bidang jasa. Oke, nah ini seperti apa sih? Kita kasih kalian beberapa poin terkait dengan etika ya. Etika profesi, tadi sudah disinggung untuk perhotelan itu, melayaninya itu sangat deep ya, untuk interaksi langsung dengan tamu itu luar biasa, karena dia memang yang dijual adalah keramah-tamahan. Oke, nanti ada undang-undang untuk perlindungan data pribadi itu masuk sebagai hukum bisnis juga, kerahasiaan tamu di situ. Lalu di sini kita bisa lihat tentang contoh-contoh yang dilematis ya. Tadi banyak contoh yang diberikan teman kalian itu contoh-contoh yang dilematis, sehingga untuk pengambilan keputusannya butuh melihat kembali value atau nilai yang menjadi acuan
di mana kantor tersebut berada. Jadi perusahaan itu punya dasar nilainya seperti apa, ya. Nah, etik profesi ini adalah aturan teman-teman ya, aturan dan bekerja. Kita dosen juga punya etika profesi sebagai dosen mengajar, tidak boleh menghina mahasiswa yang nilainya jelek, tidak boleh ngata-ngatain, tidak boleh bersikap kata kasar ya, misalnya tidak paham juga kita tidak boleh emosi. Nah, itu ada etika, ada norma, ada aturan, ada moral yang memang itu sebagai dasar kami manusia dan juga kami punya profesi gitu ya. Ada standar kita berperilaku, tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, hotel juga sama, itu semua pekerjaan itu ada aturan ketika kita berperilaku ya. Nah, ini caranya, cara berperilakunya itu seperti apa? Harus benar, harus bermartabat, harus punya tanggung jawab juga. Ya, ini ada teori-teorinya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau di sini yang paling utama kita bisa pakai teori ini pengambilan keputusan itu yang bisa dilihat di layar Anda. Pengambilan keputusan ini ada salah satu teorinya dari untuk ya pemberi kerja minggu depan ya teman-teman. Berarti ini profesional udah selesai ya pengambilan keputusan. Di sini pakai teorinya Farrell, teman-teman ya. Farrell, Frederick Farrell di 2022 itu paling terbaru. Nah, Farrell ini memang ahli dari pengambilan keputusan yang etis gitu ya. Pengambilan keputusan etis dari beberapa tahun lalu memang ahli dari penelitinya adalah Farrell, gitu ya. Di mana prosesnya ini adalah mengevaluasi atas pilihan alternatif. Kalau misal ada dilema-dilema nanti ya, misal Ibu akan sampaikan setelah ini banyak dilema yang terjadi di perhotelan ya, kasus-kasus ini yang cukup membingungkan. Makanya harus berpijak pada moral, harus berpijak pada nilai yang memang kita sudah anut dari dulu. Banyak Ibu sering diskusi sama alumni-alumni kalian ya dari Undana ketika sudah kerja, saya di posisi seperti ini Bu, saya harus gimana? Saya anak baru tapi saya diperlakukan seperti ini, saya harus bersikap etisnya bagaimana? Nah, itu ya hal-hal seperti ini sering terjadi, makanya harus belajar hukum supaya kalian tahu kalian tidak salah pilih, salah melihat situasi karena ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya tuh legal. Legal itu hukum yang bermain, sosial legal sebelum tindakan itu dilakukan ya. Jadi ada pilihan-pilihan alternatif dalam berperilaku itu harus konsisten, harus melihat prinsip-prinsip secara etis dalam nilai organisasi, dalam budaya organisasi itu. Di sana gimana budayanya? Ada tidak rapat terus mengutarakan atau hanya langsung mengutarakannya di tempat ketika salah. Nah, ini dari viral ya. Nah, kalau dalam konteks bisnis, keputusan etis itu tidak hanya yang benar itu yang seperti apa, tapi juga harus berdasarkan hukum yang berlaku secara normatif seluruh Indonesia, karena kita di Indonesia. Tetapi juga di satu sisi harus adil, transparan, dan tidak boleh rugi gitu ya, banyak pihak. Jadi sama-sama dua-duanya menguntungkan. Kurang lebih seperti itu kalau pakai VRL. Mungkin di RES atau di teorinya RES gitu di tahun 86 ini teori paling jadul banget. Kita harus lihat lagi ya teman-teman. Ternyata kalau memang mau mengambil keputusan yang sifat ranahnya itu pekerjaan pribadi kan kita pasti kepengaruh ya. Kita mengambil keputusan dalam kantor ketika bekerja itu nanti dipengaruhi nilai dalam pribadi kita ya. Biasanya levelnya itu ada campur tangan rasa dari dalam diri kita. Sehingga biasanya yang ikut campur itu adalah moral kita. Kita sadar, oh dia manusia, masa iya dia izin karena anaknya sakit kita nggak mengizinkan. Walaupun sebenarnya secara umumnya dia sering izin gitu loh. Tapi tiba-tiba ini anaknya sakit gitu loh. Secara kesadaran moral kita bisa mengambil keputusan atas itu, ya. Lalu berikutnya ada moral judgment. Di sini kita menilai gitu, menilai bagaimana orang ini sejauh ini bagus tidak tindak tanduknya, perilakunya, kita bisa menilai. Lalu habis itu kita bisa lihat dari niatnya. Kita lihat bagaimana mereka berperilaku, bertindak tanduk ya. Sehingga dalam praktek bekerja, artinya seseorang ini harus menggabungkan ketika ambil keputusan berdasarkan value kemanusiaan dalam diri ya, pribadi kita sebagai manusia yang jujur, yang adil. Kita kan nggak mau ya diperlakukan bohong. Kita kan pasti mau diperlakukan terbuka, adil, terus juga kebersamaan, nggak didiskriminasi, integriti, dan itu harus digabung dengan standar profesi, kode etik, aturan di kantor, budaya di kantor, standar layanan, hukum berlaku, kode etik profesi ya. Jadi keputusan etis profesional itu menyeimbangkan teman-teman bagaimana kepentingan dalam diri, nilai dalam diri sebagai pribadi karyawan ya, biar nggak konflik dengan sebuah nilai yang ada di tempat kita kerja. Makanya
tadi kan ada pertanyaan dari siapa ya, Ruth atau siapa, saya lupa tadi ya. Dia bertanyanya bagaimana menyeimbangkan dua hal itu gitu. Kalau misalnya kita harus ditekan pekerjaan, tapi kita juga di satu sisi harus taat aturan gitu, taat aturan Bu, itu bagaimana? Nah, pengambilan keputusan etis itu salah satunya ketika masuk kerja kita kan ada namanya kontrak kerja. Itu sudah benar ya. Kita ada istiqat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Itu ada pasalnya, itu masuk perdata. Lalu kalau kita melanggar itu kita bisa dituntut gitu. Kita berperilaku tidak benar itu bisa dituntut masuk ke pasal nanti perdata juga teman-teman di 1365 ya. Lalu kalau mau lebih detail itu di ASN ada sendiri Undang-Undang Jabatan Profesi Etik untuk pegawai negeri P apa lagi itu yang P3K ya, yang misalnya baru dapat kerja istrinya diceraikan itu ya, itu ada undang-undang profesi kode etiknya teman-teman, Undang-Undang 5 2014 ya, menekankan integritas etika profesional. Kalau sampai mengganggu pekerjaan, mengganggu rumor di kantor itu bisa digugat gitu ya. Lalu ada tentang pendidikan tinggi ya, etika akademik. Anda juga kena loh, Anda kena di sini di Undang-Undang 12 2012 ya, misalnya mencontek plagiarisme, kejujuran ilmiah. Anda dapat semua itu yang Anda sampaikan ke kami ini dari mana dasarnya? Pola pikir Anda sendiri atau Anda mencontek dari AI, resource-nya mana gitu. Anda harus sebutkan itu. Kalau tidak mensitasi menyebutkan sumber, Anda tidak melakukan kejujuran ilmiah, Anda bisa digugat di Undang-Undang 12 2012 gitu. Jadi hati-hati ya. Tentang praktik kedokteran juga ada, dokter juga punya. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi sangat berhati-hati sekali, harus bisa belajar juga tentang hukum. Nah, kita masuk tentang dilema-dilema yang sering terjadi ya di hotel. Nah, ini salah satunya dilema pertama itu privasi versus keamanan. Ya, ini sering terjadi juga. Privasi versus keamanan itu yang seperti apa ya kira-kira? Privasi versus keamanan ini kasusnya kalau di dunia hotel itu adalah salah satunya ada tamu ya, tamu yang kita anggap mereka ini orang berduit dan biasanya pesannya di kamar yang cukup mahal gitu, yang VIP atau biasanya yang deluxe ya, yang super deluxe ya, president suite gitu kan, president suite lah, tidak yang standar yang cuman single bed, itu kan anak backpacker ya. Nah, kalau tamu VIP biasanya identitasnya yang check in ya, untuk yang keep data check in itu orangnya khusus, bukan resepsionis yang mohon maaf yang kamar-kamar standar gitu ya, karena mereka ini yang VIP artis misalnya, tamu-tamu pejabat dari luar negeri nginep di Four Seasons di Jakarta, misal di Intercontinental Jakarta, itu kan dia pesennya sudah lama sebulan 2 bulan. Nah, itu yang menghandle ya orang khusus ya, bukan resepsionis yang biasa yang di depan, enggak, nanti udah lewat back office yang spesial untuk merahasiakan ini semua gitu ya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang ngaku sebagai anggota keluarga gitu yang meminta akses kamar. Biasanya kalau di film-film ini drama Cina, Dracin di FB, ini biasanya anggota keluarga akses minta kamar ini si siapa namanya? Intel gitu ya, Intelnya mau dijodohkan kok apalah biasanya gitu ya. Nah, itu kan film. Nah, itu bisa aja dia fraud atau pencurian atau dia penipuan gitu. Bisa jadi orang mau menipu, orang yang mau membunuh misalnya, penguntit, stalker misalnya seperti itu. Nah, ini harus dirahasiakan teman-teman. Nah, tapi biasanya kalau keluarga dikasih nggak, kan dilema. Ngakunya keluarga, bisa buktiin keluarga dari mana? Kan masa iya kita meminta KTP kalau orang luar negeri kan nggak enak ya, susah ibaratnya etikanya kan masa minta-minta gitu. Nah itu harus bagaimana keputusan etisnya. Yang pertama, kalau VIP harus rahasia. Kalau walaupun itu anak sendiri dan orang tuanya yang benar-benar minta akses, ya tidak dikasih, teman-teman tidak dikasih gitu kan. Karena sudah punya legal hukum ketika sudah 17 tahun ke atas, sudah punya border hukum sendiri gitu, walaupun statusnya seorang anak, terus seorang ayahnya mengejar dia untuk misalnya disuruh segera pulang, atau ada satu kasus gitu ya, orang tuanya kejar dia ke luar negeri sampai ke penginapan di hotelnya tuh nggak bisa, nggak dikasih, nggak boleh gitu ya teman. Dan seharusnya secara keputusan etis tidak diberi akses walaupun benar-benar terbukti itu keluarga, benar-benar terbukti keluarga, karena tidak ada izin dari tamu. Jadi harus verifikasi tamu. Misalnya saya minta akses gitu ya. Anak saya nginep di sini. Anak saya harus segera pulang ke negaranya gitu karena sedang dibutuhkan di sana. Nah, itu si tamunya harus dihubungin, teman-teman. Harus dihubungi, ini ada keluarga begini.
Kalau diizinkan, mohon izin tertulisnya supaya diberi akses. Kalau tidak diberi, tidak bisa ketemu, gitu ya. Banyak itu terjadi. Nah, di sini undang-undangnya kita pakai yang perlindungan data pribadi dan perlindungan hak privasi. Itu kalau di perhotelan ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang harus dilakukan, teman-teman. Kalau ada dilema-dilema yang terkait dengan mau order etik atau moral atau bagaimana sebaiknya. Nah, ini yang berikutnya adalah pembelian. Biasanya banyak sekali terjadi kasus pengadaan barang dan harganya nanti ini ya dinaikkan gitu atau di saat-saat tertentu kayak tadi yang Ruth ya kayak pertanyaannya Ruth kalau pakai jangka pendek bagaimana gitu apa shortcut ya istilahnya shortcut untuk menguntungkan diri sendiri gitu ya menawarkan kamarnya tuh harganya mahal banget dan fasilitasnya tapi tidak sesuai di gambar wah itu banyak terjadi ya teman-teman kalau di Traveloka kabarnya bagus misalnya di pergi-pergi.com kabarnya bagus gitu ya di Airbnb bagus tapi ternyata enggak gitu ternyata tidak sesuai ekspektasi banyak kan terjadi dan harganya mahal banget ketika peak season ketika akhir tahun Lebaran terus Natal tahun baru itu gila-gilaan kan harganya gitu ya. Nah, itu disuruh sama atasan misalnya dihargain lebih mahal lagi deh karena kamar ini laris banget. Terus gambarnya dibuat diedit aja. Nah, ini kan nggak boleh ya teman-teman. Nah, itu baiknya bagaimana kalau kita diminta atasan seperti itu? Ya, kita menolak. Kita sebaiknya menolak ya karena nanti bisa merugikan tamu. Kalau misalnya dituntut seperti itu nanti bisa saja dikenakan pasal perlindungan konsumen kita. Kalau misalnya ada komplain ya, kita kena pasal perlindungan konsumen dan larangan promosi menyesatkan itu tidak boleh. Larangan promosi yang menyesatkan tadi sudah disinggung ya sama siapa yang menjawab jawabannya Ruth tadi sudah tepat ya tidak boleh menyesatkan. Undang-undangnya untuk undang-undang yang tidak boleh menyesatkan itu tadi adalah undang-undang pasal 10 ya, Undang-Undang Nomor 8 99 pasal 10 itu tentang kok tindakan ini sorry ini ya ini ya larangan promosi yang menyesatkan ya ya teman-teman masih on ya sedikit lagi kita udahan jadi sedikit lagi pasti ini ya udah sampai di penghujung kelas kita selesaikan di jam 12 ya oke lanjut di dilema ketiga yang sering terjadi di hotel itu adalah pemberian hadiah jadi tamunya merasa mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu. Akhirnya dapat hadiah. Bisa dari tamu, bisa dari supplier. Supplier itu pengadaan barang. Misalnya kita sering beli ini ya untuk aksesoris di hotel gitu ya. Bed covernya, sheetnya, macam-macam. Apa wangi, ruangannya, karpet, itu kan supplier ya. Atau bahan-bahan ini apa makanan di F&B. F&B makanya memang kenceng banget sih. Itu banyak gratifikasi supplier makanan. Nah, ini suppliernya nawarin komisi gitu ya. Komisi tinggi. Kalau misalnya beli stok tertentu yang harga mahal. Nah, ini bagaimana? Dan komisinya nanti yang dapat biasanya bos dari ini ya, bos bidang tersebut. Nah, ini bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, kembali lagi ke etika profesi kita sebagai pegawai di hotel. Ya, kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh konflik kepentingan karena memang kita butuh uang, tapi ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan di kantor. Nah, itu kan konflik kepentingan. Penting banget sih kita butuh uang, tapi habis itu ada dampak negatif di balik itu kalau ketahuan kita bisa kena. Nah, anti bribery itu juga nggak boleh ya. Jadi keputusannya ya sebaiknya segera melaporkan kalau misal ditawarkan gitu. Ditawarkan dan dilaporkan. Kalau dapat komisi seperti ini, suatu saat kena random check itu bisa keciduk ya sama KPK di UU Tipikor. Itu ya, itu ini hukumnya di Undang-Undang Tipikor di nomor 20 di tahun 2001. Terus ada juga asosiasi PHRI ya, Kode Etik Perhotelan Nasional. Itu ya. Nah, ini dilarang sekali untuk mengambil untuk atau komisi. Tapi sekarang mainnya bukan komisi, tapi ini ya notanya ya dibuat berbeda. Sorry ya kemarin dapat info juga MBG seperti itu. Aduh kita ini online apa recordnya mudah-mudahan nggak sampai ada yang nonton di tengah ya. Jadi ada supplier roti ya teman-teman. Ada supplier roti di kawasan di Jawa lah gitu di salah satu provinsi di Jawa
Suppliernya itu cerita, saya dapat order untuk MBG. Roti saya dijualnya sebetulnya seharga 5.000 satu butir rotinya. Tapi dari pihak pengadaan minta satu butirnya itu jadi 2.000-an gitu, 2.000-an. Nah, kan otomatis rugi ya, dengan ukuran yang sama harganya minta turun setengah. Lalu dinego di oke gitu ya, sekitar 2.200, tapi bentuknya mungkin agak kecil. Jadi biar masuk kan, biar dia juga nggak rugi si suppliernya ini. Nah, oke, setelah itu, setelah sudah oke harga, diminta tawar lagi gitu. Ditawar lagi ternyata belum deal, dipikir supplier sudah deal di harga 2.200 satu roti ya. Lalu minta ditawar jadi 1.700 satu rotinya, 1.700. Nah, kaget kan si supplier, lah kok tambah turun itu, kok tambah turun, sedangkan bahan-bahan sekarang kan serba mahal ya. Terus tiba-tiba dia, si supplier ini bilang gini, yang lain saja Pak, kalau dengan harga itu kami tidak sanggup, gitu ya. Terus tiba-tiba ditawarin komisi, kalau kamu berani ambil, itu kan banyak ya, itu kan pesannya banyak ya, ratusan kan itu omprengnya itu. Kalau berani ambil 1.700, nanti dapat komisi gitu. Tetapi syarat dapat komisinya, di nota Anda harus menuliskan 3.000. Satu kue harus ditulis 3.000, padahal dihargai nota aslinya 1.700. Habis itu benar-benar ditolak sih, benar ditolak, dan itu di blow up habis-habisan di sosial media. Nah, entahlah. Memang harus diaudit ya, di mana uang itu dikucurkan untuk proyek besar, itu harus ada audit berkala, termasuk pun dana untuk biru-biru umroh dan haji itu juga harus ya teman-teman. Dan pembangunan-pembangunan apa itu yang ada di sekolah itu juga harus diaudit, karena itu berbahaya, merugikan yang benar-benar untuk kebutuhan yang harusnya disasarkan pada hal yang tepat gitu ya. Nah, itu cerita saja teman-teman. Oke, itu gratifikasi tapi komisi ya jatuhnya malah rumit. Kita masuk ke dilema keempat. Di sini ada pelayanan tamu yang di mana dia ini melakukan pelecehan. Wah, sering banget ini ya. Nah, tamunya, tapi tamunya ya, bukan stafnya ya. Tamunya yang memperlakukan staf gitu ya. Karena mungkin tamunya orang berpengaruh lah gitu kan. Secara tidak hormat, melakukan tindakan yang tidak hormat, menggoda gitu ya. Atau catcalling, viewit gitu ya. Lalu pengambilan keputusan etisnya bagaimana? Ya, ini kan tentu saja pasti dilema ya, dilema, dan juga psikologis karyawannya pasti terganggu ya. Apalagi dia kalau tamu yang nginepnya lama, bisa berbulan-bulan kalau dia kunjungan, tambah stres toh ini si stafnya ketemu dia lagi ngebalikin kunci vivit gitu loh. Lama-lama pengennya ditampol gitu kan, rasanya pengen mukul, tapi kan etika tidak boleh ya. Nah, ini apa harus dilakukan? Nah, ini adalah melaporkan, sebaiknya dilaporkan pada supervisor. Jadi tidak dipaksa melayani, kalau sering digodanya satu orang itu aja ya harus diganti, dialihkan gitu loh. Tamunya harus dialihkan. Lalu kalau misal pimpinannya tidak mau mengganti posisi, ya bisa aja nanti pimpinannya dituntut ya pakai Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu sudah masuk tindakan kekerasan gitu sebetulnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk keputusannya kita bisa simpulkan ya, untuk di perhotelan sendiri standar yang harus diikuti memang tentang standar moral. Lalu pengambilannya keputusan etisnya ya alat standarnya tersebut ya di situasi nyata. Jadi kalau mau dibilang etika profesi itu aturan atau norma yang berlaku di satu tempat, sedangkan pengambilan keputusan etis ketika ada kasus dilema itu adalah proses untuk menegakkan aturan. Jadi kalau sudah ada aturan, saatnya aturan itu diuji oleh kerasnya kenyataan hidup ya. Kenyataan yang kalian temuin itu, yang menurut kalian itu berat dan beban hidup, sebenarnya adalah cara kalian dilatih oleh semesta untuk berpraktek atas aturan yang sudah kalian pahami, kalian pelajari, yang kalian baca, kalian dapatkan gitu. Bagaimana kalian berpraktek sebenarnya ketika ada kesulitan,
Kalian dituntut oleh semesta ini untuk melakukan praktek dari teori yang sudah kalian dapatkan, pengetahuan yang sudah kalian kumpulkan, gitu ya. Itu proses implementasinya bagaimana ketika Anda mengambil keputusan. Sebenarnya dalam hidup yang paling utama skillnya itu adalah pengambilan keputusan, teman-teman ya. Skill mengambil keputusan itu sangat-sangat penting sekali. Nanti mungkin kalau waktunya nyampe masih ada sisa pertemuan, mungkin bisa ada studi kasus terkait pengambilan keputusan etis, ada dilema-dilema, Anda tinggal memilih ya atau tidak, setuju atau tidak, alasannya apa, seperti itu. Itu cara belajarnya ya, pengambilan keputusan etis yang kritis gitu. Nah, jadi etika profesi dan pengambilan keputusan etis itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berhubungan, di mana etika profesi itu punya standar moral, menyediakan moral, sementara cara mengambilnya itu memastikan standar keputusan itu bisa dipraktekkan di dunia nyata. Kalau di konteks hotel, memang sering muncul ya, sehingga orang-orang di hotel itu ya, wisata-wisata, bisnis wisata atau bisnis tourism itu harus punya kemampuan judgement ya, kemampuan hukum yang tinggi gitu ya, harus punya pemahaman norma itu luar biasa. Karena berhadapan dengan orang secara langsung, menghadapi orang itu lebih susah daripada menghadapi robot ya teman-teman. Ilmu sosial luar biasa banget capeknya, gitu ya. Lalu kesadarannya tentang hukum ketenaga kerjaan itu juga tinggi. Orang-orang kerja di hotel ya harus ngerti hukum tenaga kerja, harus paham tentang konsumen dan privasi gitu ya. Sehingga cara untuk mengimplementasikan norma dan kode etik ya tadi cara jaga tamu, cara melindungi karyawan, dan juga gimana caranya bisnis hotel ini terus jalan gitu. Jadi ada masalah dengan tamu, dengan karyawan, dengan supplier ya harus bisa diatasi supaya bisnis tetap berlanjut, supaya tidak bangkrut, tidak ada masalah berkelanjutan gitu ya. Nah, ini Ibu ada sedikit tambahan terkait dengan tadi pertanyaan untuk teman kelompok 4, bagaimana kalau ada karyawan itu pandai Bu, brilian gitu ya. Brilian tuh pandai lah gitu, jenius. Nah, ini sudah pernah dibahas ya di Harvard Business Review. Konsepnya ini karyawan jenius tapi ya kurang ajar gitu ya. Orang brilliant jerk ini orang pintar yang sangat pintar ya. Prestasinya tinggi gitu. Dia kok presentasi bagus. Dia paham banget, selalu out of the box ya untuk ide-idenya, terus eksekusinya tuh selalu tepat sasaran. Ya pokoknya top of the top lah dia kalau punya kinerja. Tapi perilakunya itu menyimpang, merendahkan rekan kerja, menganggap organisasi ini taman bermain, aturan nggak berlaku, komunikasinya kasar gitu ya, suka menghina yang tidak mampu mengerjakan tugas gitu, menolak kerjasama sama orang dia nggak suka, bahkan mengintimidasi, mengancam, tapi dengan cara halus. Intinya toxic ya, secara high performersnya. Hasilnya tuh bagus, tapi moralnya tuh jauh banget teman-teman. Nah, di penelitian-penelitian yang sudah ada tentang ini ya, tentang karyawan toksik ini akan kalian temui, tidak bisa dihindarin. Ini selalu ada di kantor ya. Biasanya teman-teman ini tidak sanggup menghadapi yang seperti ini. Itu pasti ada, pasti ada. Nah, di mana 66% karyawan itu rata-rata yang normal ya, yang kayak kita-kita ya, bukan toksik, yang menganggap diri kita nggak toksik, nggak seperti ini ya. Itu ketika menghadapi orang yang punya indikasi toksik, orang suka mengintimidasi, cari masalah di kantor, itu kita berusaha pakai mode ninja, mode senyap. Jadi 66% karyawan itu sampai berusaha tidak menunjukkan kalau dia hebat, supaya tidak tidak dapat masalah dengan rekan kerja yang toksik ini gitu. Itu menurut penelitiannya Porat Person ya. Kita lihat kasus ini pernah terjadi juga di perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Salah satunya di Google ya. Di Google di Amerika tuh terjadi ya. Di sana kan isinya orang-orang IT ya, engineer-engineer jenius itu banyak di Google karena dia mengembangkan algoritma, karena sebentar lagi bakal ada Gemini yang versi berikutnya ya, Gemini AI. Nah, tetapi orang pintar ini merendahkan rekan kerja gitu kan, menghina pendapat temannya sendiri di rapat, mematahkan ide, membuat orang nggak semangat, sampai menghasut akhirnya nggak bisa dapat promosi, dipindahkan dan dirotasi.
sampai nggak dapat tunjangan. Itu banyak sikut-sikutannya di dunia swasta itu luar biasa kejam. Kalau bisa ya diberhentikan, nggak usah makan, nggak mau gitu. Nah ya, bahkan menganggap dirinya tak tergantikan itu banyak terjadi. Bahkan beberapa anggota keluarga saya mengalami ini gitu ya. Itu banyak banget. Akhirnya sering rotasi, sering pindah-pindah ini karyawannya muter atau sering banyak yang keluar, banyak yang keluar ya. Ada beberapa perusahaan startup seperti ini ya. Ibu udah mengantongi berapa nama. Jadi ketika mahasiswa alumni mau ke sini Ibu kasih tahu budayanya gini, nanti jangan kaget kalau turnovernya tinggi karena begini-begini. Ada ya gitu. Nah, yang dilakukan Google itu seperti apa ketika menghadapi karyawan toksik ini? Ya dia harus diberi pelatihan ya, di coaching, dikasih feedback secara formal di mana berbasis data 360 review. Ini aturannya adalah eh, bahwa yang dia lakukan ini, yang kejeniusannya ini tidak bisa mengimbangi kerusakan gitu. Jadi dia punya dampak positif banyak, tetapi dampak merusaknya itu lebih banyak gitu. Jadi dia diberikan logika seperti itu. Kamu oke, bagus sih. Tapi ngerusaknya justru lebih parah dari keokean kamu. Jadi percuma kamu kayak gitu. Nah, ini harus dipukul mentalnya dengan kata-kata seperti itu. Itu caranya begitu kalau menghadapi karyawan toksik ya sebagai owner ya, teman-teman. Ya, memang harus ditegaskan. Jadi kalau sampai ada bukti dia melakukan merusak budaya dan mental teman kerja, dia dianggap memang tidak punya kinerja bagus ya. Dia harus dinilai underperformance, attitude-nya di bawah rata-rata. Dan kalau memang tidak bisa dibina, sebaiknya dilepas. Dipindahkan atau dilepas atau dipecat ya, di fired gitu ya. Nah, ini banyak sekali terjadi ya, teman-teman. Kalau mau pakai teori ada di organizational justice sama di psychological safety karena ini masuk psikologi karyawan ya. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman semua. Silakan untuk bisa on kameranya. Kita akan melakukan presensi kalau sudah jam 12. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di grup WhatsApp ya. Oke, sudah siap untuk kita presensi. Untuk slide pertama sudah muncul semua. Silakan open dulu kamera. Bangun dulu, bangun. Udah siang, kita makan siang dulu, istirahat. Rara ada, Sandra ada, Izin Agustina, Bu, Sofia, ya, permisi Teres, Bu. ya. Ini Hadir Rara, Ibu. Rara wifi-nya mati Bu. Jadi dia Iya. HP-nya rusak. Dia pakai laptop, wifi di kosnya mati Bu. Oke, oke. HP-nya rusak. Tapi ayo, sudah. Rara masih kelihatan kok. Yang penting terlihat saja. Andini, Sofian. Yuk, udah ya. Ditampakkan dulu karena Ibu nanti presensinya di sini. Oke, 1, 2, 3. Iya. Slide kedua. Sudah. Slide ketiga. Ya, tadi sudah ada. Oke, sudah semua teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang mungkin kalian tidak berkenan. Semata-mata buat belajar ya teman-teman semua. Untuk karya yang lebih baik. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Makasih, Bu. Makasih Ya. Bu. Terima Bu, kasih. selamat Makasih Bu. Terima Makasih Bu. kasih Makasih, Bu. Bu. Terima kasih Bu. End meeting ya.